Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Puja Anila. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Thank you. Hai teman-teman online aku, baik yang kenal secara dunia nyata ataupun yang secara virtual. Aku kangen banget sama kalian. Aku udah lama gak bikin video ngomong di depan kamera kayak ini. Karena ya kemarin itu aku ada hal lain, jadi aku nggak sempat buat ngetek video, belum sempat upload yang untuk video durasi panjang. Tapi kalau untuk yang video pendek, aku upload sih kadang sekali 2 hari, sekali 3 hari. Ya gitulah, ada urusan lain. Aku kangen banget tau sama kalian semua. Aku sayang banget sama subscriber aku siapapun itu. Sama ini juga apa sih? Yang kemarin itu aku ada hal lain, jadi belum ada waktu buat ngetek video. Pokoknya itulah, intinya kalian jangan pernah ngilang ya dari subscriber aku. Pokoknya kalian harus nonton terus video-video aku, jangan tinggalin aku. Pokoknya jangan ngilang lah, jangan ngilang kayak si doi. Aku kan gak punya doi guys, malah tau mau. Yaudah, kita lanjut ke videonya aja ya. Bukan videonya, kita lanjut aja ke pembahasan intinya, oke? Di video kali ini aku bakal cerita sama kalian tentang pengambilan judul skripsi aku pas masih di S1. Tanpa berlama-lama berbasa-basi dan kalian takut bosan gitu dengerin ocehan aku, kita langsung aja ke videonya, oke? Di sini aku mau cerita terkait waktu aku ngambil judul skripsi waktu masih S1 di Fakultas Hukum Undip. Di semester 6, di semester 5, akhir semester 5 itu kan tahun 2019 Desember. Itu udah selesai perkuliahan di semester 5, masuk ke semester 6 itu kan libur 2 bulan. Januari tahun 2020 itu aku magang di salah satu instansi yang ada di Yogyakarta. Aku magang di BPN waktu itu. Kenapa aku ambil magangnya di BPN? Karena aku mau masuk konsentrasi hukum agraria di Fakultas Hukum Undip. Jadi guys, di Hukum Undip itu di semester 6 kita pilih konsentrasi gitu. Maksudnya milih peminatan, kalian fokusnya kemana, lebih difokuskan gitu. Ada 8 kalau nggak salah. Itu ada hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dasar-dasar ilmu hukum, hukum pidana, hukum perdata, terus ada hukum dan masyarakat, sama hukum administrasi negara, sama apa lagi aku lupa, pokoknya ada 8 atau 9. Nah, aku ngambilnya hukum perdata agraria. Hukum perdata agraria tentang pertanahan di Indonesia. Udah aku ambil itu, jadi aku magangnya di PPN biar sinkron gitu, biar nyambung gitu ntar pas pengambilan judul skripsi, pas belajar juga kayak ada nyambung-nyambungnya gitu sama waktu aku magang. Itu yang pertama. Terus pas aku magang di PPN itu kan lumayan banyak sih pekerjaannya. Nggak banyak, gimana ya? Banyak, tapi kita bisa handle gitu. Lebih ke karena aku waktu itu ditempatkan di ruang pengadaan tanah, ya udah aku lebih fokusnya ke sana kan, kayak pengadaan tanah, kayak pelepasan hak gitu, pelepasan hak atas tanah, ganti kerugian, nah gitu-gitulah pokoknya. Jadi aku tertarik waktu itu ngambil judul skripsi tentang pengadaan tanah, dan pokok rumusan masalahnya itu lebih ke ganti kerugian, karena tapi aku belum tahu tempatnya nih, aku mau ngambil di mana gitu. Karena aku mikir misalnya nih ngambil pengadaan tanah misalnya ada pembangunan jalan tol atau jalan apa, kecamatan segala macam, itu kan bagi rumah warga atau lahan warga yang terkena dampaknya itu bakal diganti kerugian. Misalnya tanahnya yang kepake 10 meter atau berapa, itu nanti diganti kerugian dengan bentuk uang atau apa gitu kan. Ya udah aku bukan ambil sih, maksudnya udah kepikiran tuh, ya udah pengadaan tanah aja. Oke, pas masuk kuliah di semester 6 itu baru 1 bulan, iya benar 1 bulan kuliah, pandemi COVID guys.
itu dua minggu masuk kuliah aku diajar tuh sama salah satu dosen aku, dosen bagian hukum agraria juga. Ibunya itu sangat ya profesional banget. Pertemuan kali itu sama ibu yang ngajar aku yang hukum agraria, kita bahas pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Isinya itu kayak gini pasalnya, tiap-tiap warga negara Indonesia berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah, untuk memanfaatkan hasilnya baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Pokoknya inti pasalnya itu. Jadi laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh hak atas tanah. Sama dikuatkan juga sama TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaharuan dan pengelolaan sumber daya alam. Itu isinya itu tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan juga memperoleh hak atas tanah yang sama tanpa ada perbedaan. Intinya gitu. Terus ibunya nanya, di sini ada nggak orang Padang? Ada nggak orang Padang? Terus teman aku nunjuk, jajak ditanya gitu kan. Ya udah aku nunjuk, kamu orang Padang? Iya bu, saya dari Padang, aku bilang gitu. Terus ibunya bilang gini, ya udah kamu ngambil nanti pas skripsi ngambil tentang ini aja, tentang materi ini aja. Awalnya kayak aku, iya bu, aku gitu-gituin aja kan. Soalnya waktu itu udah kepikiran mau ngambil skripsi tentang pengadaan tanah. Tapi tetap materi ibunya itu aku catat. Aku paling hobi banget nyatat, apapun kata dosen itu aku catat. Walaupun kayak dari awal 1 jam pelajaran itu aku catat semua sampai aku record di HP. Itu tips aku sih pas kuliah. Nah itu aku juga mau bagi tips sama kalian semua yang masih kuliah. Misalnya kalian lagi belajar kan kadang dosen itu nyampein materi itu cepet banget. Nah kalian record aja pakai HP kalian, terus speakernya itu dihadapin ke arah depan jadi lebih jelas gitu. Kan kalau di kelas, kalau di aku sendiri kan pakai mic ya, jadi lebih keras kan suaranya. Ya udah aku nyatet, tapi aku juga record gitu. Kalau ada yang kurang di catatan aku salin dari rekaman yang tadi gitu guys. Itu salah satu tips aku buat mengulang materi. Nah lanjut ya, aku iyain tuh, iya bu, gitu doang. Tapi aku belum benar-benar paham, belum kepikiran ngambil skripsi ke sana. Sama terus waktu itu udah 1 bulan, pandemi COVID guys. Pandemi COVID, kalian tahu kan COVID masuk ke Indonesia terus Maret tanggal 5 apa tanggal berapa waktu itu aku lupa, tahun 2020. Perkuliahan online. Itu mulai titik kebingungan aku dan bener-bener kayak bingung banget. Yang skripsi aku tentang pengadaan tanah juga masih dalam pikiran nih. Ya udah pas online aku belum kepikiran buat judul skripsi yang fixnya belum, tapi kepikiran tentang pengadaan tanah udah. Ya udah pas apa sih namanya, pas itu udah kuliah online, semua pada pulang karena COVID waktu itu, jadi masih ketakutan yang barbar banget. Aku pulang di bulan April tanggal 23, nyampe rumah tahun 2020 di bulan Juli kayaknya. Juli itu pokoknya pas lagi KKN itu disuruh ngajuin judul skripsi. Itu aku benar-benar bingung banget, aku mau ngajuin apa. Aku ngambil pengadaan tanah pun nggak tahu nih pengadaan tanah yang di mana. Mungkin pengadaan pembuatan jalan banyak, tapi aku nggak tahu di mana gitu guys. Bingung banget waktu itu, benar-benar kayak ngambil judulnya apa. Ya udah aku buka buku aku, catatan aku, terus aku inget tuh sama ibunya pas nanya di kelas. Aku lihat kan cocoknya, nah iya judulnya itu kan tadi terkait pasal di undang-undang kalau laki-laki perempuan itu mempunyai hak yang sama. Nah sementara di Minangkabau sendiri itu kan kita itu kalau untuk keturunan kan matrilineal, terus untuk kita itu kan ada harta pusako tinggi sama harta pusako rendah ya kalau di Minang. Ya udah, jadi orang ngira itu kalau di Minang itu harta itu semuanya jatuh sama kaum perempuan gitu. Jadi kayak ada apa sih namanya, ya kebingungan gitu orang memahaminya. Ya udah, aku lihat apa sih namanya, aku jadi ngeblank guys.
Aku lihat buku aku cari tuh judul-judul yang pas buat skripsi aku nih, apa ya judulnya, biar hukum adat di Minangkabau ini nyambung gitu sama hukum tanah nasional, yaitu hukum agraria ini, biar sinkron gitu sama UPA. Judulnya apa, mikirin judul aja kayak bingung banget. Belum lagi rumusan masalahnya nanti aku mau ngisi apa gitu guys. Berapa tuh aku bikin waktu itu, berapa judul, tapi kayak kok nggak bagus ya, kok aneh ya bunyinya, kok nggak sinkron ya, gitu-gitu. Jadi kayak bener-bener mikir banget diriku. Sampai itu H-1 pengumpulan deadline pokoknya judul skripsi langsung sama latar belakang sama rumusan masalah waktu itu. Ya udah, akhirnya aku ngambil judul skripsi aku itu ini, asas kesetaraan gender terkait pewarisan tanah antara laki-laki dan perempuan menurut hukum adat Minangkabau dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Finally aku ngambil judul itu, tapi di bawahnya ada perbaikan. Setelah itu ada perbaikan karena di bawahnya aku belum bikin studinya di mana, karena ini bukan suatu kasus. Aku bikinnya itu kayak studi di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Jadi aku ajuin itu kan kita dikumpulin dulu tuh, kita ada himpunan, ketua himpunan ngumpulin, ngerekap semuanya, baru ke jurusannya, ke jurusan yang agraria. Udah tuh aku kayak ragu, ini bakal keterima nggak ya, bakal itu nggak ya. Dan akhirnya aku dapet dosen pembimbing satu itu dari ibunya yang ngasih saran. Aku dapat dari ibu yang pernah ngasih saran ke aku, yang nanya waktu di kelas sama orang Padang, ya udah coba skripsi kamu tentang ini. Itu dosen pembimbing satu aku dari hukum agraria. Dosen pembimbing dua aku itu dari hukum dan masyarakat. Beda guys, hukum masyarakat itu beda juga. Hukum agraria masuk hukum perdata beda, jadi itu nggak sama ini juga. Jadi dosen penguji aku itu dari hukum adat. 3 dosen aku itu beda-beda guys, hukum agraria, hukum adat, sama hukum dan masyarakat. Jadi itu cerita pengambilan judul skripsi aku, mulai dari pusingnya aku mikirin ini segala macam. Coba waktu itu nggak covid, mungkin kalau nggak covid bisa jadi kan aku ngambil pengadaan tanah. Tapi aku juga tertarik sih sama yang saran ibunya, karena belum ada yang ngambil skripsi tentang itu. Sementara kalau untuk pengadaan tanah sendiri itu udah banyak banget di perpustakaan bagian skripsi, kan aku suka lihat tuh skripsi cutting, itu banyak banget pengadaan tanah ini, pengadaan tanah daerah ini. Terus rumusan masalahnya itu hampir sama semua, bagaimana ganti kerugiannya segala macam, terus bagaimana hukumnya segala macam gitu-gitu. Jadi hampir sama, tapi ya nggak sama-sama semua. Makanya aku ngambil yang beda. Tapi benar mikirnya juga lumayan pusing ya, karena itu judul pertama, maksudnya kayak judul pertama yang ada, yang aku ambil itu guys, seperti itu. Pokoknya buat kalian yang lagi skripsian, misalnya kalian lagi belajar sama ibunya, sama dosen kalian, itu catat semua materinya, catat. Terus nanti kalian searching di Google, kalian cari terkait permasalahan-permasalahan yang ada, jadi kayak nyambung gitu sama nanti judul skripsi kalian. Misalnya aku, kalau yang lain kurang itu ya, misalnya tentang perpanjangan pokoknya kalau kalian lagi belajar, lagi kuliah tatap muka ataupun online, apapun materi dari yang disampaikan dosen kalian itu dicatat semua guys, karena itu sangat penting buat kalian pas nyari judul skripsi nanti. Sama ya buat nyari judul skripsi, terus itu bakalan, misalnya kalian baca lagi, itu bakalan kadang tersentak aja tuh di pikiran kalian, oh iya ini aslinya itu seharusnya aturannya kayak gini, tapi di lapangan kok berbanding terbalik gitu. Yaudah, itu bisa jadi judul skripsi kalian. Intinya jangan malas baca, jangan malas nulis, sama ya sering-sering ngulang-ngulang pelajaran. Pokoknya gitu. Itu bakal sinkron banget nanti sama judul skripsi kalian. Kayak aku waktu itu nyata semua kan materi ibunya. Habis itu ya udah, pas aku lihat lagi, oh iya ini bisa nih.
yang dibilang ibu dulu sesuai, ya udah aku ambil. Jadi inti dari skripsi aku itu tentang asas kesetaraan gender. Orang mengira itu kayak di Sumatera Barat itu tanah itu milik perempuan. Padahal aslinya enggak. Itu kan tanah pusako. Tanah pusako tinggi lebih tepatnya. Tanah pusako tinggi itu kan tanah yang turun-temurun dari nenek moyang ke anaknya, cucunya, cicitnya gitu kan. Sama tapi orang lain kayak beranggapan kayak kalau harta itu jatuhnya ke perempuan semua, padahal dalam realitanya nggak seperti itu guys, karena harta di Minangkabau itu ada dua, harta pusako rendah sama harta pusako tinggi. Kalau harta pusako tinggi itu harta yang turun-temurun, sementara harta pusako rendah itu adalah harta pencarian dari orang tua kita. Biasanya aku nih, orang tua aku beli motor, bangun rumah, itu harta pusako rendah karena pencarian keluarga kita. Tapi misalnya kayak sawah yang luasnya ya lumayan gitu kan misalnya, terus itu kayak turun-temurunnya itu dalam artian misalnya si A punya anak B, C, D. Nah si B, C, D itu tanahnya ini kan punya si A, bukan punya si A juga sih sebenarnya, ada turun-temurun terus sampailah ke si B, C, D. Itu mereka gantian, misalnya dalam 2 tahun si A bikin bikin kebun atau apa di sawah di tanah itu, di tahun berikutnya si B, di tahun berikutnya si C. Jadi kayak gitu kalau harta pusako tinggi yang aku tahu. Mungkin kalau ada salah penyampaian, yang tahu lebih banyak bisa share di kolom komentar. Aku juga ini sesuai pengalaman aku pas skripsi sih yang aku sampaikan. Ya udah segitu dulu guys sharing aku tentang pusingnya ngambil judul skripsi. Next kalian mau aku bahas apa nih? Insya Allah aku bakal upload video ini dalam minggu ini. Kok aku bilang sih, kan bakal diupload juga. Oke guys, jadi itulah perjalanan pas pengambilan judul skripsi aku. Insya Allah untuk masa-masa skripsi aku bakal upload di video selanjutnya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video aku. Jangan lupa kalian share sama teman-teman kalian. Kalian like juga, kalian komen, kalian subscribe akun YouTube aku. Dan terima kasih banyak sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Maaf kalau videonya membosankan. Yang penting orangnya nggak membosankan guys. Apaan sih, nggak jelas banget. Ya udah guys, terima kasih untuk semuanya yang udah nonton, dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.